Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Sofia Najla Putri dengan NIM 232119387. Akan membuat tugas video yang diberikan oleh Ibu Atika Uliah dalam memenuhi tugas dari mata kuliah Etnosains Tematik. Jadi di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan mengambil tari tradisional, yaitu tari piring dari Sumatera Barat, dan apa keterkaitannya dengan etnosains tematik. Baiklah, pernahkah kalian bertanya-tanya apa sih yang sebenarnya tersimpan di balik keindahan sebuah tari tradisional itu? Apakah itu hanya sekedar hiburan atau ada sesuatu yang lebih dalam setiap gerakannya gitu kan? Jadi di Sumatera Barat sendiri ada sebuah tarian yang udah ada sejak ratusan tahun lalu, namanya tari piring. Jadi hari ini saya akan membuktikan bahwa di balik keindahan tarian tersebut tersimpan ilmu pengetahuan yang sangat akan kaya. Jadi di sini saya akan membahas apa itu tari piring, apa itu etnosains, dan yang paling penting bagaimana kedua hal ini tuh saling berkaitan dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Jadi tari piring itu dalam bahasa Minangkabau disebut tari piring. Adalah salah satu tarian tradisional paling ikonik dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini berasal dari daerah Solo dan sudah diwariskan dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Konon, tari piring bermula dari sebuah ritual sakral. Masyarakat Minangkabau zaman dahulu mempersembahkan tarian ini sebagai wujud rasa syukur kepada dewa-dewa atas hasil panen yang padi yang melimpah. Jadi para penari itu membawa sesaji berupa makanan di atas piring, lalu bergerak penuh kegembiraan sebagai ungkapan terima kasih. Seiring waktunya, tarian ini bertransformasi dari ritual menjadi seni pertunjukan yang semakin kaya dan memukau. Ciri khasnya yang sangat unik yaitu para penari memegang piring di kedua telapak tangan, menggerakkannya dengan sangat lincah, memutarnya dengan jari, bahkan pada puncak pertunjukan mereka melompat dan menginjak piring yang telah dipecahkan tanpa terluka sedikit pun. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Minangkabau yaitu talempong, alat musik perkusi dari logam yang menghasilkan suara nyaring dan ritmis, serta saluang, sejenis suling bambu yang melantunkan melodi yang khas dan syahdu. Tari piring sendiri bukan hanya seindah secara estetika, namun juga merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur budaya Minangkabau, rasa syukur, kerja keras, kebersamaan, dan keterampilan yang diasah dengan penuh disiplin. Sekarang, mari kita masuk ke dalam konsep pentingnya dalam dunia pendidikan alias etnosains. Etnosains atau etnoscience adalah cabang ilmu yang mempelajari ilmu pengetahuan lokal atau indigenous knowledge yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat berdasarkan pengalaman, tradisi, dan budaya mereka, kemudian menghubungkannya dengan sains ilmiah yang bersifat universal. Sederhananya begini, masyarakat tradisional itu kan selama ratusan tahun udah membangun pengetahuan mereka sendiri tentang alam, tanaman, cuaca, bahan-bahan alami, dan berbagai fenomena alam di sekitar mereka. Jadi dari pengamatan dan pengalaman langsung, pengetahuan inilah yang disebut dengan sains lokal, dan ternyata banyak dari pengetahuan lokal itu bisa jadi dijelaskan secara ilmiah gitu. Jadi kayak masuk ke dalam sains ilmiah. Kalau dalam konteks pendidikannya sendiri, kalau di sekolah dasar, etnosains itu tuh digunakan sebagai pendekatan pembelajaran yang kontekstual, yang dimana materinya tuh nggak hanya datang dari buku yang abstrak gitu kan, nggak dari buku paket yang tebal gitu, nggak, tapi diangkat dari lingkungan budaya siswa itu sendiri, sehingga lebih mudah kita pahami dan kita cerna, karena dia tuh lebih bermakna dan lebih mendekat dalam ingatan, karena itu tuh secara langsung gitu kan, ada pengalaman secara langsung. Pendekatan ini tuh sejalan dengan kurikulum Merdeka yang mendorong pembelajaran berbasis pengalaman nyata dan kearifan lokal. Jadi ketika siswa belajar sains itu tuh mereka juga mengenal budaya mereka dari kecil gitu kan. Jadi proses belajar tuh jadi jauh lebih menyenangkan, nggak kaku, udah nggak asing gitu. Jadi etnosains tuh membantu belajar budaya
dan pengetahuan. Jadi kayak ada jembatannya gitu antara tradisi dan ilmu pengetahuan modern. Nah, lanjut ke dalam pembahasan apa sih hubungannya tari tradisional tari piring itu dengan etnosains ini gitu. Setelah saya amati gitu secara seksama, tari piring itu menyimpan berbagai konsep ilmiah gitu kan. Yang pertama tuh IPA, konsep keseimbangan dan titik berat. Gimana para penari itu berusaha menyeimbangkan piring di telapak tangannya tanpa jatuh gitu kan, meskipun bergerak dan berputar-putar. Secara ilmiah ini tuh konsep titik berat benda dan gaya gravitasi. Penari secara intuitif telah memahami bahwa piring harus dijaga pada posisi keseimbangannya agar tidak terjatuh, di mana sebuah konsep fisika yang harus dipelajari di sekolah tapi telah dipraktikkan jauh dari sisi budaya itu sendiri gitu. Yang kedua ada gaya sentrifugal atau gerak melingkar, di mana saat penari memutar piring dengan jari-jarinya terjadi gaya sentrifugal yang membuat piring tetap berada di posisinya dan tidak terlempar. Ini adalah penerapan nyata dari konsep gerak melingkar dan gaya dalam fisika yang biasanya hanya kita temui di halaman buku pelajaran. Yang ketiga ada siklus pertanian dan ekosistem. Tari piring sendiri lahir dari tradisi syukuran panen padi, yang dimana membuka pintu bagi pembelajaran tentang siklus hidup tanaman padi, proses pertanian nasional Minangkabau, hingga ekosistem sawah yang kaya akan keanekaragaman hayati itu sendiri. Siswa bisa belajar biologi dan IPS sekaligus melalui latar belakang budaya tarian ini. Yang keempat ada simetri, pola, dan irama. Gerakan tari piring yang membentuk pola simetris yang indah itu kan penari cara berpasangan gitu kan dengan formasi yang telah diatur. Selain itu irama musik pengiringnya berstruktur dan berpola gitu kan, ada ketukannya juga, dapat dikaitkan dengan konsep matematika seperti pola bilangan, pecahan, atau hitungan ketukan gitu. Ada geometri dalam formasi tarinya gitu. Jadi dalam satu tarian tradisional aja kita udah nemu banyak kan keterkaitannya dengan IPA, dengan IPS, biologi, matematika gitu. Jadi itulah kekuatan dari etnosains tematik, yang dimana budaya lokal tuh bisa jadi jendela menuju ilmu pengetahuan yang bagus, yang luas. Maaf. Jadi bagaimana sih cara kita menerapkan ini tuh ke dalam kelas gitu? Dalam kurikulum Merdeka sendiri terdapat tema indahnya keberagaman di negaraku, yang dimana cocok banget dijadikan wadah pembelajaran berbasis tari piring dan etnosains. Berikut adalah contoh alur implementasinya gitu. Guru tuh harus memulai persepsi visual, di mana menampilkan tari piring kepada siswa, videonya gitu kan, video dari YouTube. Jadi siswanya mengamati gitu kan, apa sih yang dilakukan oleh penari ini, kenapa bisa tarian ini ada gitu. Langkah keduanya eksplorasi sains gitu. Dari cara penari meletakkan piring di tangannya dan dibawa menari itu tidak terjatuh, kok kenapa bisa begitu gitu. Nanti guru menghubungkan pengalaman tadi dengan materi yang udah dipelajari gitu. Terus juga nanti siswa bisa refleksi budaya, berdiskusi dengan teman-temannya tentang apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam tari piring ini gitu. Baiklah, kita masuk kepada penutupan, di mana tari piring ini mengajarkan kita satu hal yang sangat berharga, bahwa sains bukan hanya ada di dalam laboratorium atau buku teks, tetapi ada di setiap gerakan dalam budaya kita, yang udah kita warisi, kearifan lokal yang hidup jauh sebelum kita. Melalui pendekatan etnosains tematik ini, kita sebagai calon pendidik memiliki tanggung jawab sekaligus kesempatan yang indah untuk menjadikan kekayaan budaya lokal kita sebagai jembatan menuju pemahaman ilmiah yang mendalam bagi siswa-siswa kita. Baiklah, sekian dari video saya yang sudah saya sampaikan ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya sangat meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.